Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan saat ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat haji. Ini sebenarnya sebuah permintaan atau pertanyaan dari seorang saudara saya dari Kalimantan Timur. Barusan pertanyaan ini sampai pada saya, apa itu hakikat haji? Mungkin beliau akan menunaikan ibadah haji. Di sini saya jelaskan. Haji itu adalah termasuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang nomor 5-nya itu naik haji atas kuasa. Nah, jadi kalau ada kuasa Allah pada diri kita untuk melaksanakan ibadah haji, kita wajib melaksanakannya. Kita wajib menunaikan ibadah haji tersebut. Secara syariat, ibadah haji itu hanya bisa kita tunaikan di Mekah, di tempat Ka'bah atau Baitullah, yang mana pada Ka'bah tersebut ada terdapat sebuah batu yang bernama batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu adalah sebuah batu yang sangat istimewa. Batu itu dari sorga. Batu itu turun ke bumi oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebenarnya adalah batu kenikmatan. Batu kenikmatan manusia. Batu yang suci. Tempat yang suci. Batu itu sebuah tempat menyucikan diri. Karena dia terletak di Ka'bah. Tempat kita menyucikan diri. Kita pergi kita menghadap ke Ka'bah tersebut. Kita serahkan diri kita di sana. Kita berserah diri di sana. Nah, jadi sebenarnya untuk berserah diri itu kita harus mengetahui dulu ilmunya. Sebab beramal tanpa ilmu sia-sia. Dan ilmu tak diamalkan tak berguna. Yang paling baik atau sebaiknya sebelum kita melaksanakan ibadah haji tersebut, kita harus mengetahui secara hakikatnya haji itu apa. Nah, haji itu adalah menghadap kepada diri Allah. Haji itu menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Tapi jangan sampai dianggap Ka'bah itu diri Allah. Bukan. Di situ hanya tempat kita sujud, kita menghadap ke Ka'bah. Di situ Baitullah, bahkan di atas Ka'bah itu taruh ukurannya 6x6 misalnya. Itu kan ada segi 6 kalau tidak salah itu. Ka'bah itu segi 6. Pas di atas itu, itulah aras kursi, tempat Tuhan mengendalikan seluruh alam. Nah, dari situ kira-kira bahasanya. Tapi bukan mengecilkan Allah, bukan mengatakan Allah duduk di sana. Kalau dia duduk di sana kecil sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bukan duduk di sana, dia tidak ada di tempat lain, bukan seperti itu. Allah itu meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian rongga. Di mana-mana ada Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ ada diri Allah. Tapi di atas itu namanya aras, di situ kursi, di situ kedudukan Tuhan. Ke tempat aras itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjemput sholat. Di waktu dia Isra Mi'raj, dia sampai ke aras itu.
Nabi kita sampai di aras itu. Ada seseorang ustadz apa siapa itu yang menjelaskan di TikTok apa di YouTube yang pernah saya dengar. Nabi itu pergi ke langit atau Mi'raj itu hanya batinnya, diri tubuh kasarnya tidak. Menurut dia seperti itu karena dia tidak tahu ilmu secara hakikat yang sesungguh-sungguhnya. Sebenar-benarnya Nabi itu pergi ke langit, mi'raj ke langit itu, seluruh tubuhnya ini ikut. Tubuh zahir dan tubuh batin dia dibawa oleh Allah. Mi'raj ke langit itu. Sampai di mana dia di langitnya? Kalau saya jelaskan, langsung dia menempuh langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-5, sampai ke-6, sampai ke-7. Tubuh dia ikut. Dari langit yang ke-7 sampai dia ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha dia sampai ke Mustawa. Mustawa itu adalah tempat yang hening. Heningnya bagaimana? Itu harus kita pelajari. Berarti ada pertemuan hamba dengan Allah. Ada pertemuan Nabi dengan Allah di mustawa tersebut. Mustawa itu artinya tempat yang suci, tempat yang hening, tempat yang ya pokoknya tempat pertemuan hamba dengan Allah itu maksudnya. Nah ya, hanya satu diri Allah di situ. Kenapa dikatakan satu diri Allah? Karena Nabi menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi secara tubuh kasar dan tubuh zahir dan tubuh batin, Nabi kita Muhammad SAW sampai di situ. Bukan hanya batinnya saja. Jadi kalau saudara belum sempurna pengetahuan saudara tentang Mi'raj Nabi itu, sebaiknya Anda jangan terlalu berkoar-koar lah di YouTube. Ilmu pengetahuan saudara masih kurang sekali. Saya menjelaskan, saya ini ahli ilmu agama Islam di bagian hakikat. Rizal Bakar Pariaman. Nah, jadi kembali saya ke materi tadi. Hakikat haji itu menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Nah, secara hakikatnya itu yang Baitullah itu, yang Ka'bah itu sebenarnya hati kita. Jadi kita menghadap kepada hati kita. Yang dikatakan hati itu adalah nurani. Nurani kita. Cahaya yang terang. Cahaya yang jernih. Cahaya Tuhan, nur Allah pada hati kita itu. Jadi kalau hati kita sudah bercahaya, sudah menyemburkan nur Allah, hati kita itu, disitulah nanti kita bisa mendengarkan kata hati. Jadi kalau hati kita belum menyemburkan nur Allah atau cahaya Allah, jangan berharap kita bisa mendengarkan kata hati. Sekarang ini kan banyak saudara-saudara kita yang mengatakan kata hati saya begini, kata hati saya begini. Saya bilang bohong. Omon-omon. Mendengarkan kata hati itu sulit, kawan. Bukan gampang. Mendengarkan aja sulit. Nah, mendengarkan aja sulit. Harus ada ilmu pengetahuan tentang hati itu. Harus bisa kita memancarkan cahaya Allah pada hati kita itu. Kalau di dalam hati kita sudah keluar cahaya Allah, maka kita akan tahu di diri kita, pada diri kita ini adalah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berpisah, Muhammad tidak berpisah dengan Allah. Di mana ada Allah, di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Diri kita ini siapa? Nyawa kita bernama Muhammad. Diri batin kita bernama Muhammad. Bahkan kalau kita teruskan, diri zahir kita secara hakikat namanya juga Muhammad. Makanya di dalam sholat pun itu huruf Muhammad. Coba lihat di waktu kita sujud. Di waktu kita sujud kan kita sujud membaca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan artinya maha tinggi Allah. Tingginya itu di dada kita, di hati kita. Sedangkan otak kita tingginya sama dengan jempol kaki kita. Kan kening kita sampai di bumi, di lantai. Kaki juga. Jempol kaki kita juga. Berarti sama tingginya otak kita dengan jempol kaki kita. Di waktu kita sujud, yang tinggi itu siapa? Maha tinggi Allah. Di mana Allah itu? Waktu kita sujud itu, di mana kita niatkan dia? Minimal kita menghakikatkan diri Allah itu pada hati kita. Makanya hati kita meninggi di waktu kita sujud. Nah, hati. Nah, kira-kira begitu pemahamannya. Jadi kalau di dalam video ini mungkin Anda akan tidak puas atau tersendat-sendat mendengar pembicaraan saya. Kalau saudara ingin belajar, saya siap membantu saudara. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu agama Islam secara hakikatnya atau di bagian hakikatnya kepada saya. Insya Allah sampai saat ini saya masih memahami hakikat agama Islam ini. Bagaimana caranya kita menyucikan diri, bagaimana caranya sholat kita diterima, bagaimana caranya sedekah kita diterima, bagaimana caranya. Pokoknya dalam rukun Islam yang 55 rukun Islam itulah minimalnya. Minimal kelima-limanya rukun Islam ini wajib kita sampaikan kepada hakikatnya semua. Mulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan hanya di mulut saja. Kalau di mulut saja itu hanya omon-omon. Kita harus tahu hakikatnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Menjadi saksi loh. Jangan sampai kita menjadi saksi palsu, saksi pembohong. Ini kehadapan Tuhan. Nah, jadi bagaimana caranya kita bersaksi itu benar-benar menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di mana Tuhan yang kita saksikan itu? Pada diri kita. Pada diri kita. Nah ya. Muhammad dan Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Kan utusan Allah, Rasul Allah. Di mana Muhammad Rasulullah? Di mana Muhammad Rasulullah itu secara hakikatnya? Secara hakikatnya Muhammad Rasulullah itu ada juga pada diri kita. Sebab orang yang dekat kepada Allah itu Muhammad. Kita untuk pergi kepada Allah harus melalui Muhammad. Harus melalui Muhammad. Bagaimana caranya? Nabi kita memang sudah meninggal dunia secara fisik. Tapi secara batin, secara hakikat Muhammad belum meninggal dunia. Masih ada Muhammad pada diri kita. Ya. Anda kurang paham atau Anda agak tergeli-geli, hubungi saya. Hubungi saya, Anda bisa menghubungi saya. Minimal Anda silahkan beri komentar di YouTube saya ini. Ya, kalau Anda mau memberikan subscribe, alhamdulillah, puji bagi Allah. Ya, tapi kalau Anda keberatan untuk memberikan subscribe untuk saya, ya itu hak saudara. Saya ini bermurah hati kepada saudara-saudara semuanya. Biarpun Anda beragama Islam ataupun non-Islam, siapapun saudara, yang penting saudara adalah manusia. Kalau saudara manusia itu dilahirkan ke bumi dalam keadaan suci. Suci manusia itu. Jadi setelah dia dewasa, baru dia menjadi orang yang tidak suci. Karena dia yang melepaskan Tuhan pada dirinya. Makanya dia orang pingsan, tidak tahu lagi siapa yang Tuhannya, siapa yang dirinya. Kata orang-orang yang masih pingsan ini ya, orang yang tidak tahu diri ini, saya ini adalah saya.
Tuhan adalah Tuhan. Jadi dia terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ilmu hakikat, kalau kita mau untuk berserah diri kepada Allah, kita tidak boleh memisahkan diri dengan Allah. Bagaimanapun kita memisahkan diri kita kepada Allah, tidak akan bisa berpisah. Hanya Anda aja yang mengakui berpisah. Makanya apapun yang Anda kerjakan Allah tahu. Kemanapun Anda bersembunyi Allah tahu. Sebab Dia ada di mana saja kita berada. Tuhan itu dekat kepada kita. Lebih dekat dari urat leher. Kemana kita mau lari? Nggak ada tempatnya. Jadi kembali saya jelaskan tadi. Hakikatnya haji itu menghadapkan diri kepada Allah. Sambil menyucikan diri. Menyerahkan diri. Menghadap kita kepada Allah yang suci itu. Kita serahkan diri kita. Kita serahkan. Bagaimana cara penyerahan diri? Ikuti selalu video saya. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyucikan diri itu. Bagaimana caranya berserah diri kepada Allah. Ikuti selalu video saya. Kasih saya subscribe. Supaya Anda bisa mengikuti video saya. Ya, maka dari itu saya anjurkan berikan saya subscribe. Kasih tahu teman-teman saudara. Saya aja yang dari jauh ini, saya dari Pariaman ini, Pariaman Sumatera Barat. Ya, Rizal Bakar. Saya bermurah hati kepada saudara-saudara untuk memberikan penjelasan, untuk mengajarkan kepada saudara untuk berserah diri. Sebagai hubungan manusia, sesama manusia, hablum minan nas. Sebab saya itu tidak ada dikasih modal apa-apa oleh Tuhan. Saya tidak ada disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyampaikan kepada manusia. Sampaikanlah walaupun satu ayat, arti secara hakikatnya ayat itu tanda. Walaupun satu tanda Allah itu ada pada diri kita, wajib kita sampaikan kepada Allah. Jadi kita menyampaikan diri kita kepada Allah. Kita tidak ada dikasih modal apa-apa. Makanya diri kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kenapa dia wajib menyampaikan? Dia diutus Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam kepada manusia. Makanya sampai sekarang ajaran agama Islam itu masih berlanjut. Dia diutus, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diberi modal 4. Apa modalnya? Sidik, tablik, amanah, fatonah. Sidik, orang benar Rasulullah. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah semuanya benar. Dibenarkan oleh umatnya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tablik artinya menyampaikan. Inilah Nabi kita itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan yang benar, menyampaikan agama. Nabi yang disuruh. Amanah artinya kepercayaan. Nabi itu dipercaya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya oleh umatnya sampai dunia kiamat nanti. Sampai selamanya lah saya bilang. Yang keempatnya fatonah. Arti fatonah itu cerdik. Nabi Muhammad, Nabi kita itu adalah Nabi yang cerdik. Cerdik dalam menyampaikan agama Islam. Kenapa harus cerdik? Karena agama Islam ini sangat politis. Agama Islam ini sangat politis. Bahasa Quran aja politis. Makanya harus diterjemahkan. Makanya harus ada guru yang menjelaskan. Kalau pengetahuan guru itu hanya sebatas syariat, dia akan menjelaskan sepanjang pengetahuan dia. Kalau dia sudah memiliki ilmu agama secara hakikat dan dia tahu hakikatnya apa dari seluruh ayat-ayat yang ada dalam Quran, dia akan menjelaskan kepada saudara. Jadi makanya ilmu agama Islam ini maksud saya Quran ini bahasanya itu sangat politis, harus penjelasan seorang guru. Tapi yang jelas Quran ini berlaku dan cocok dari zaman ke zaman. Mulai dari zaman Nabi sampai zaman kita saat ini dan sampai selanjutnya nanti. Al-Quran ini hebat. Al-Quran ini utuh.
Jadi pengertian dalam Al-Quran ini, maksud dalam Al-Quran ini hanya bisa kita ketahui maksud yang sebenarnya atau maksud secara hakikatnya itu melalui seorang guru. Makanya kita disuruh menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak bisa hanya dengan membaca. Sebab kalau membaca, pengertian dari buku ini dan buku ini dan buku ini ada perbedaan nanti. Bisa stres. Bisa stres kita kalau tidak ada guru pendamping, guru membantu kita. Makanya dibutuhkan guru yang mursyid lah. Nah, ya. Jadi untuk haji itu keterangan saya semoga Anda bisa paham. Haji itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Itu dululah penjelasan saya saat ini. Nah, dan saya akan menjelaskan yang lain lagi. Nah, jadi kalau ada penjelasan saya yang kurang tepat menurut hati saudara, menurut pengetahuan saudara, saudara bisa kasih masukan melalui kolom komentar ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.